I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya, agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Setelah itu, semua yang ada di sana pun diajak oleh Zalario ke kastil utama. Dan sesampainya di sana, Kazarim sangat terkesan karena itu adalah kastil yang sangat mewah. Bahkan kalau dibandingin sama kastil Clement dulunya nggak ada apa-apanya. Saking kagumnya Kazarim, Kazarim sampai berkata, ini adalah tempat yang sangat luar biasa. Mendengar ungkapan dari Kazarim, Zalario berkata, tentu saja, kastil ini adalah tempat tinggal Dewa Veldanava. Mereka pun terus berjalan dan mulai memasuki ruang uji coba. Di dalam ruangan itu, ada 5 tubuh pria dan wanita yang ada dalam tabung. Namun gak lama, orang-orang yang ada di sana mulai menyadari kehadiran dari Zalario. Mereka pun berlutut. Dan di sana ada seseorang yang bernama Dalis. Dia adalah orang kepercayaan yang telah melayani Zalario. Saat itu, Zalario langsung berkata kepada Dalis, rencana mereka telah dibatalkan. Mendengar ini, tanpa bertanya apapun, Dalis hanya mengikuti kata-kata dari Zalario. Karena sebagai bawahannya, mereka hanya perlu menuruti keinginan dari tuannya. Nah, inilah alasan kenapa ego malaikat dianggap lemah. Makanya, Jinome sebelumnya dengan mudah terpengaruh oleh sel Vega. Di sini, Zalario mulai berkata, mengolah tubuh Vega adalah ide yang bagus. Tapi sayangnya, sel Vega adalah kejahatan itu sendiri. Jadi, kita nggak ada pilihan selain menggunakan 9 tubuh Undead Elf. Bahkan, Veldue juga berencana meminta Mikhail menggunakan Army of Angel Armageddon dengan tujuan untuk memperkuat pasukan mereka. Mereka tuh ingin meneran energi dari Seraphim untuk memperkuat kekuatan tempur mereka. Dan nantinya, tubuh para Undead Elf akan digunakan untuk para Seraphim. Namun tiba-tiba terdengar suara, aku nggak akan pernah memaafkan dirimu karena telah mencoba mengambil alih tubuhku. Ternyata itu adalah Vega yang bangkit dari kesadarannya. Dan saat itu juga, kesadaran baru dari Jinome langsung Vega telan. Vega berkata, rasanya sangat enak. Kekuatanku kini telah menjadi semakin kuat. Sekarang, aku bisa mengalahkan siapapun yang aku mau. Melihat itu, Zalario langsung mendekati Vega sambil berkata, aku telah mendengar tentangmu. Kau bisa bergabung dengan kami jika kau mau. Mendengar kata-kata dari Zalario, Vega berkata, maaf karena aku terbawa suasana. Aku bersedia menjadi pasukan tempurmu. Bagi Zalario, kehilangan Jinome memang sangat disayangkan. Tapi jika Vega menjadi kekuatan tempur yang baru, itu akan lebih membantu daripada Jinome. Zalario bukanlah orang yang peduli sama bawahannya. Di sisi lain, Kazarim yang melihat kejadian itu sangat bingung. Kenapa Zalario dengan mudah biarin Jinome ditelan oleh Vega? Bagi Kazarim, Yuki aja menyadari bahaya besar dari Vega. Tapi anehnya, Zalario nggak menganggap Vega itu berbahaya. Dia bahkan nggak terlihat peduli sama kekuatan dari Vega. Kazarim pun mulai menyadari, bagi Zalario, semuanya hanyalah alat untuk mencapai tujuannya. Dan semuanya nggak ada apa-apanya sama kekuatannya. Dan saat itu juga, Vega mulai menyapa Kazarim. Ini tuh membuat Kazarim tahu dirinya yang sekarang nggak bakal bisa ngalahin Vega. Bahkan jika seandainya Tiar dan Footman menantang Vega 2 lawan 1, pertarungan itu tetap nggak bisa mereka menangkan. Jadi di sini Kazarim pun mutusin untuk lebih bersahabat dengan Vega. Dan saat itu juga Vega bertanya di mana mereka. Kazarim langsung jelasin mereka ada di Heavenly Star Valence.
karena nggak ada cara kabur dari sini. Mereka cuma bisa patuh. Mendengar ini, Vega berkata dirinya nggak merasa ingin kabur. Lagian, Vega yakin akan menikmati situasi saat ini. Sebenarnya, Kazarim udah tahu mantra Demon Dead Birthday-nya sangat diinginkan oleh Mikhail. Tapi, ritual yang membutuhkan puluhan ribu mayat bukanlah hal yang mudah ditangani. Namun, saat Kazarim mulai berpikir, tiba-tiba datanglah Mikhail dan Veldue. Oh iya, tepat di kastil itu ada satu kursi tahta. Namun, tiada yang berani menduduki kursi itu. Bahkan Mikhail sekalipun hanya duduk di sampingnya. Dan tepat di samping Mikhail, ada Veldue yang berdiri. Semua pasukan pun mulai berkumpul. Ada Zalario, kelompok Kazarim, Dino dan para Primordial Angel, para Undead Elf, dan pasukan Insektar. Di sana ada Zelanus sang Raja Insektar bersama 12 jenderal Insektarnya. Tapi saat ini jumlahnya hanya ada 8, bukan lagi 12. Ternyata salah satu anggota yang hilang bernama Razul. Dan sebenarnya selama lebih dari 2000 tahun Razul berada di bawah komando Zelanus. Tapi sayangnya suatu hari Razul mulai mengkhianati Zelanus dan malah menjadi sekutu chosen hero Granbel. Orang lain yang hilang adalah Minaza. Minaza sebenarnya telah dikirim oleh Zelanus untuk membantu Kaisar Rudra karena telah dijanjikan diberi separuh dunia. Dan untuk dua lainnya, ada dua larva yang kini telah melarikan diri. Dan diketahui salah satu dari mereka merupakan keturunan langsung dari Zelanus. Cie, yang lagi kepikiran mulai nebak-nebak siapa sebenarnya dua Insektar lagi. Tapi saat ini Zelanus belum menemukan ada tanda-tanda keberadaan mereka. Dan diketahui 8 anggota yang hadir saat ini punya kemampuan yang hebat-hebat seperti Razul dan Minaza. Yang pertama ada Jess. Dia adalah keturunan langsung dari Zelanus, sekaligus Komandan Jenderal Serangga. Dan gak cuma itu, dia juga merupakan saingan berat Zalario. Bahkan pernah bertarung habis-habisan tanpa adanya pemenang. Kemudian ada Bidhop dengan wujud campuran lebah dan belalang. Ada juga Mujika yang mirip dengan kelabang. Ada Tishorn yang mirip dengan belalang. Ada Torun dengan wujud capung bersayap. Ada Abar dengan anggota tubuh yang mirip laba-laba di punggungnya. Kemudian ada Saril yang merupakan kalajengking berbisa. Dan yang terakhir ada Peliot yang terlihat sangat cantik. Semua Insektar punya ciri khasnya masing-masing. Bahkan semuanya saat ini mulai melepaskan aura menindas yang sangat mengerikan di kastil itu. Melihat itu, Kazarim bahkan sampai gemetar. Dia nggak pernah melihat kekuatan yang sebesar ini berkumpul pada satu titik. Dan gak lama, Veldue berkata, "Wahai semua pasukan, dengan kepergian dari Rudra, Tuan Mikhail akhirnya kini telah bebas. Dan sebagai langkah menuju kebangkitan Tuan Veldanava, Velgreen juga telah tersingkir." Mendengar itu, Zalario langsung maju dan berkata, "Tuan Veldue, ada sedikit kesalahan. Velgreen saat ini masih hidup. Bahkan Kornu telah dihancurkan olehnya." Veldue pun makin kesal. Dia tahu ini pasti ulah Raja Iblis Rimuru. Bagi Veldue, Gi dan Rimuru akan jadi penghalang untuk rencana mereka. Di sini Dino juga jelasin Kornu telah menghilang dan karena itulah rencana mereka juga gagal. Dan semuanya pun saat ini telah mundur. Ini berarti kesalahan perhitungan dari Veldue. Veldue pun saat itu langsung mengatur rencana selanjutnya. Hal yang harus mereka lakukan adalah mengamankan True Dragon. Karena Dragon Factor sangat penting untuk kebangkitan Veldanava. Dan berhubung sekarang mereka punya Velzar, Velzar pasti akan membantu mereka melawan Velgreen dan juga menangkap Veldora. Mikhail pun mulai berniat menangkap Veldora secepat mungkin. Mikhail juga udah ngendalikan si Velzar karena Velzar punya skill ultimate Patience King Gabriel dari seri Malaikat.
Dengan kata lain, dia nggak bakal bisa ngelawan Mikhail. Dan setelah itu, Zalario pun mulai menyampaikan laporan yang isinya menggunakan tubuh Undead Elf lebih berguna. Veldue pun mulai berpikir siapa yang akan bereinkarnasi menggunakan 9 tubuh yang ada. Mendengar itu, Zelanus berkata, lakukan apapun yang Veldue mau dengan tubuh itu. Insektar sama sekali nggak membutuhkannya. Karena dalam keadaan darurat, para insektar bisa membuat tubuh dengan sihir yang mereka padatkan. Itulah sebabnya mereka tuh bisa masuk ke dunia manapun. Tapi meski begitu, dengan mereka memasuki tubuh yang baru, itu juga akan memperkuat kekuatan mereka. Namun ada efek sampingnya. Jika dia memasuki tubuh itu, maka dia juga akan memiliki sifat yang sama. Dan karena itulah, Veldue pun langsung ngasih 2 tubuh kepada Zalario dan Obera. Di sini, Mikhail juga berkata, dirinya akan segera menggunakan Army of Angel Armageddon dan memanggil 7 Seraphim tertinggi. Dan nantinya, orang-orang yang dipilih memasuki tubuh Undead Elf akan langsung berevolusi melebihi Raja Iblis yang baru terbangun. Tapi, egonya akan jadi penghambat evolusi mereka. Jadi ini juga mungkin bisa merugikan. Mendengar itu, Zelanus berkata, ini menarik. Jika masih ada Seraphim yang tersisa, kenapa nggak memberikannya padaku atau pasukanku? Veldue pun di sini berpikir, meski saat ini mereka adalah sekutu, tapi ada kemungkinan saat tujuan mereka tercapai, semuanya akan kembali menjadi musuh. Jadi, Veldue ragu memperkuat kekuatan tempur lawannya. Dan karena itu, Veldue cuma berkata, aku akan memikirkannya nanti lagi. Mendengar itu, Zelanus berkata, dimengerti, lagian aku nggak memaksamu melakukannya. Dan dengan keputusan itu, upacara inkarnasi dimulai. Yang pertama adalah penjelmaan dari Zalario dan 5 orang bawahannya. Dan setelah itu, penjelmaan Obera dan Oma yang merupakan bawahan Obera. Dan di sini, Khazarim akan bertanggung jawab memberikan ego kepada para Undead Elf. Di sini, Veldue berkata, kematian Kondo telah merusak kontrol kendali pada Khazarim. Jadi, apa tujuan Khazarim? Khazarim berkata, jika seandainya dia ingin pergi, apakah dirinya akan dibebaskan? Mendengar itu, Veldue berkata, jika ritual ini selesai, Veldue nggak keberatan karena peran Khazarim sudah selesai. Bahkan, jika Khazarim mau, Veldue nggak keberatan membantunya kembali ke bumi. Mendengar ini, Khazarim sangat bingung. Dia bahkan ngira dirinya akan dihukum ataupun dikurung di sana. Tapi Khazarim juga tahu nggak ada kebohongan dari kata-kata Veldue. Di sini, Khazarim pun mulai minta sesuatu. Bolehkah Veldue mematahkan kendali pada Yuki dan membiarkan Yuki untuk ikut dengannya? Namun, Veldue menolak dengan alasan dia juga membutuhkan kekuatan yang ada pada Yuki. Itu adalah skill ultimate Greedy King Mammon. Dan setelah menilai situasi saat ini, Khazarim mulai berpikir dia ingin menciptakan negara di mana kelompoknya bisa hidup bahagia. Tapi jika dunia ini ingin dihancurkan, semuanya udah pasti akan sia-sia. Jadi hanya ada satu pilihan. Khazarim pun mulai menguatkan tekadnya dan berkata, tolong beri aku 1 Undead Elf. Dan jika dibolehkan, izinkan aku membawa Seraphim pada tubuh ini. Tujuan Khazarim meminta hal ini karena dengan kekuatan, dia nggak bakal kehilangan orang yang dia sayangi. Mendengar itu, Dino bahkan sangat kaget dan gak nyangka Khazarim akan mengatakan hal konyol seperti itu. Tapi di sisi lain, Zalario dan Obera hanya mengikuti keputusan dari Mikhail. Dan para insektar sama sekali nggak peduli. Mereka nggak tertarik sama makhluk lemah seperti Khazarim. Mendengar permintaan Khazarim, Mikhail pun mulai berkata, ini menarik, tapi nggak boleh ada pengkhianatan. Dan jika Khazarim mau menerimanya, Mikhail bersedia mengabulkan keinginannya. Mendengar itu, Khazarim pun mulai berkata, aku bersumpah tidak akan pernah mengkhianati dirimu.
dan aku akan menerima kekuasaanmu Tuan Mikael. Dan di sini Kazarim mulai bertaruh pada dirinya sendiri karena dia juga nggak tahu seberapa besar dia akan dapat kekuatan. Dan setelah membangkitkan 8 ego malaikat, Kazarim akan melakukan ritual kebangkitan pada Undead Elf-nya sendiri. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.